sampai 59 ya, 59, bukan surah 59. Masih bab ini yang apa itu penyakit jahil yang tidak diobati. Yang tidak boleh diobati ada 3, yang boleh diobati 1 aja. Itu mungkin orang pembina suka ngomel, itu mungkin dia tanya penyakit dungu itu. Cari yang salah saja, cari orang beribadah saja. Carilah orang yang ahli ibadah itu. Dorong mereka supaya rajin ibadah. Cari orang yang di luar sana yang tidak ibadah, itu aja. Baik, kita teruskan. Jadi yang bukan surah 59 yang B ya. Janganlah hendaknya cita-citamu di dalam memberi nasihat. Ini para guru, para ustaz, termasuk yang ngomong ini, hati-hati. Atau memberi nasihat supaya makhluk banyak berhimpun di dalam majelismu, atau supaya mereka menumbuhkan perasaan yang sangat kagum dengan kepintaranmu dalam berceramah, dan mungkin mereka akan mencalek-calek pakaian dengan tidak sadar karena terlampau asyik. Lalu nanti ada orang yang berkata, aduhai, Masya Allah, luar biasa bagusnya majelis ini, hebatnya Ustaz ini, hebatnya Tuk Guru ini, luar biasa. Itu tambahan saya adalah, jikalau hatimu berminat demikian, maka ini merupakan kecenderungan bagi dunia dan bersumberkan daripada kelalaian hatimu. Bahkan hendaklah niatmu dan segala usahamu hanyalah mengajak manusia lari daripada dunia menuju ke negeri akhirat, dan mengajak mereka mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat, dan mengajak mereka menghilangkan sifat-sifat tamak terhadap dunia, dan mengajak mereka menuju ke arah kejuhutan, dan meninggalkan sifat bakhil, dan menghiasi diri dengan sifat kemurahan, dan mengajak mereka atau dermawan, dan mengajak mereka menjadi orang yang waspada terhadap tipuan dunia dan sentiasa melazimi ketakwaan. Jangan popularity yang dicari, followernya jutaan, wah populer, ada dalam TV, dalam radio, dalam surat kabar, itu hebat. Itu bukan hebat. Kalau hatinya bangga begitu, itu neraka tempatnya. Kita kan terperangkap, wah followernya luar biasa. Nanti dulu dong. Bahkan orang yang paham dengan ilmu tasawuf, dia takut tuh. Jadi populer itu takut, sebab sibuk dengan pujian orang, sibuk dengan nanti dihadap dan sebagainya. Itu takut, jangan lupa pada Allah SWT. Banyak orang begitu, tapi orang misalnya ini, wah gayanya turun daripada kereta terhadap permainan yang merah, luar biasa. Tengok kalau berjalan kalah tingkong, ngade macam yoyo. Apalagi zaman-zaman sekarang nih, zaman teknologi canggih ini, hanya melalui kabel itu ke sana kemari, sudah bangga. Nanti dulu dikritik oleh Imam Al-Ghazali ini, bukan itu yang terpenting. Hatimu mau apa? Kalau hatimu hanya orang kagum dengan cara kamu berceramah, berpidato, banyak orang cari-cari, kagum luar biasa, berbangga. Sorry, itu hanya keduniaan, itu hanya nafsu. Carinya apa? Lillahi ta'ala, kerana Allah. Sudah, yang penting sampaikan supaya orang tidak cinta dunia, tidak terperangkap dengan pengaruh dunia, tidak terperangkap dengan iblis atau syaitan. Itu hati-hati. Yang penting begitu, jangan yang kagum dengan manusia. Coba lihat dulu permulaan dalam pengajian kita itu kan ada dalam apa itu, dalam kitab Injil, itu Nabi Isa itu menyampaikan itu. Kalau orang di atas keranda diusung ke kubur, mulai keluar daripada rumah ada orang mendiri kita dengan la ilaha illallah, bagus jamaahnya, tapi orang di atas keranda itu di soal 40 soalan, dan yang terpenting salah satu di antaranya pertama di soal, kenapa kamu bangga dengan pandangan manusia, bangga dengan kebiasaan dunia, tidak bangga dengan pandangan aku, kata Allah. Jadi itu sekalian, apa yang dipamerkan Allah tak tengok.
badan kita, tak tengok pakaian kita, tak tengok tabungan kita, tak tengok yang itu apa? Hati dan amal niat kita. Nah, jadi berhati-hati lah sekalian. Jadi pendakwah dan pengen seperti yang ngomong ini jangan saya hanya sendiri. Justru kita merasa takut ujian yang paling berat apabila kita menjadi populer, kita menjadi glamour macam itu tuan sekalian. Karena ketika itulah sibuknya bukan main. Yang ngomong ini pernah tuan dan sebelum semua masuk television saya pernah dulu talapak di bawah sekalian. Masya Allah, hari-hari diajak pergi ke Singapura. Hari-hari tuan sekalian, caranya gitu, coba bayangkan, wah luar biasa. Oh sana sini, sana sini, nah itu akhirnya lupa bagaimana mentarbiah anak dari keluarga. Akhirnya ingin wah pujian orang pada orang, punya banyak sebagainya. Nah ini yang mengelirukan. Nah kita segera tobat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan tidak merasakan, bukan kita nak tengok orang sudah pernah, kita sudah melakukan semua itu. Bahkan Agung yang ayahnya Agung sekarang ini, dan selalu dipahamkan sekalian, betul Najib masih jadi menteri besar seperti itu. Kita bicara dengan orang besar begitu, oke itu. Jangan perlu mengatakan wah ini memang tidak perlu manusia tetap manusia, mati tetap mati. Yang sambil mengatakan wah kalau sudah begini hebat, baru masuk televisi sekali aja, wah pakai kapan ini macam yoyo. Tak usah begitu tuan sekalian. Jadi sampaikan yang benar. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jadi membawa bagaimana supaya kita cinta pada amalan, cinta pada akhirat, cinta kepada berdekat kepada Allah, bukan hanya pujian-pujian pada selain daripada Allah. Oke, kita teruskan. Sebetulnya engkau dalam memberi nasihat itu hendaklah menggemarkan mereka daripada kepada akhirat dan membencikan mereka akan dunia, itu kan? Jadi dunia itu isinya 3 harta, tahta dan wanita. Jangan sampai kita membawa orang itu hanya bercinta pada ini, harta, tahta dan wanita. Jadi kita benci, bukan tidak mau. Dunia mesti bahagia, itu pasti. Akhirat juga bahagia. Tapi Allah mementingkan akhiratnya daripada dunia. Sebab apa? Dunianya sementara, dunianya fantasia, yang abadi akhirat. Itu aja alasannya. Maka karena itu dunia mesti bahagia, tapi sebagai platform, sebagai jembatan emas menuju akhirat, bukan menjadi matlamat. Sehingga kalau mencari dunia, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, menjadi siang, musim-musim macam tuyul. Lupa masjid, lupa surau, lupa ibadah, lupa pengajian, hanya mengejar dunia. Ini yang salah. Carilah dunia, tapi jangan dicintai. Nah, oke, banyak. Jelas. Kemudian dan engkau ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu untuk mereka dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sempurna, dan engkau tunjukkan kepada mereka jalan kezuhudan. Betul-betul benci dunia ya. Karena yang ghalib, yang biasanya atau yang menjadi kebiasaan bagi mereka ialah suka menjauhkan diri daripada landasan syara dan mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah SWT dan melibatkan diri dengan makhluk yang hina. Akhirnya pada berkumpul dengan makhluk yang hina, berkumpul dengan perasaan, penipu dan pembohong, dan lain bicaranya. Dulu kalau bicara tegas dan sebagainya sudah sering saya sebutkan, keluar dari universitas kalau tanya hukum Arab, hukum dunia haram, haram. Dan sudah punya kedudukan populer glamour, pelak pula alam. Macam mana nih sekalian? Last minute temannya merasa dan sebagainya, itu bukan urusan saya, ini bukan bidang saya. Macam mana? Teman satu majelis, teman satu dudukan mengatakan itu bukan bagian saya. Rontoloyo. Nah ini karena apa? Pergaulan dengan cara yang tidak betul, jadi tidak betul juga. Itu persoalannya. Jadi ajak mereka supaya kembali ke jalan Allah, bukan kita ikut mereka, bukan kita terperangkap dengan mereka yang jahat begitu. Tapi kebanyakan begitulah. Maka itulah di para ulama besar termasuk Abu Hanifah tidak menjadi mufti karena begitu. Nanti kalau sudah jadi itu nggak bisa bicara dengan orang yang besar. Akhirnya, itu cara-cara yang terbaik lah. Setidak-tidaknya kita sikap berhati-hati. Jangan terus seenaknya sendiri begitu.
Sehingga Rasulullah SAW sendiri menangisi karena umatnya sendiri. Rujuk surah Al-Furqan ayat 30 itu yang menjadi ngaku ala Rabbik, ya Allah ya Tuhan kami justru yang mempermainkan Quran itu dari hambaku, dari umatku. Nah, kita Nabi tidak menunjukkan Yahudi dan Nasrani yang menjadikan Quran huzwa, menjadi umatnya kita. Quran ini huzwa, permainan saja, nggak mau hanya untuk kepentingan pribadi, mengeluarkan sebagainya, nggak mau lah. Cukuplah 4 orang ini sudah berkali saya ingatkan, ini aja yang kecundang. 4 golongan, 4 orang yang kecundang, yang lain janganlah, kita mau ikut-ikut. Pertama, penyalahgunakan kuasa, itu pecundang namanya Fir'aun. Sudahlah, sehebat apapun kalau sudah menyalahgunakan kuasa, jadi Fir'aun. Kedua, menyalahgunakan kepintaran karena jadi nasihat ke Haman, cukup biar Haman, jangan ngade-ngade. Baru penasihat 27% aja sombong. Dengan nasihat 27%, apa itu? Piramid. Nasihat 27%. Nah, jelas sombong pula. Itu paman bisa kontrol itu. Nah, hati-hati sekalian. Yang kecundang dari segi harta benda sudah cukup korun, ya nggak usah ikut-ikut. Tuhan itu berapa kayanya? Korun tuh kayanya sampai 70 keledai. Kuncinya saja dan sekalian luar biasa. Kita baru punya rumah satu aja, akuariumnya ujung itu pun ikan puyuh, sombongnya setengah mati, macam yoyo lah. Oke, sekalian. Dan ketiga yang berkecundang Balaam ini tokoh agama. Balaam memutarbalikkan fakta agama untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Cukuplah, tak usah begitu. Oke, dah. Kita teruskan. Maka hendaklah engkau tanamkan ke dalam hati mereka akan rasa takut dan kekhawatiran, dan nyatakan kepada mereka bahaya yang akan mereka hadapi. Nah, bila sudah dunia saja mesti bahaya banget. Karena dunia yang kita cari, yang kita cintai, yang kita suka itu ternyata tipu. Dia tidak ikut kita. Sebelum kita hadir dunia sudah ada. Tatkala kita tinggalkan dunia masih tetap ada. Jadi jadikan dunia itu sebagai bekal akhirat. Jangan jadikan dunia itu penghalang kita. Karena nanti dunia akan menghukum kita dan sekalian. Contohnya Tuhan jadi orang kaya raya, tapi sebenarnya tidak mengeluarkan zakat. Hati-hati. Masuk kubur saja 6 langkah. Keluarga meninggalkan kita, karena kitanya lepas itu anak pun datang. Munculnya ketemu dan muncul kita. Tuhan, saya harta yang Tuhan simpan selama ini. Nah, coba bayangkan. Mau apa? Mau apa Tuhan sekarang? Nggak takut ke? Nak minta tolong siapa di situ? Di dunia masih ada yang menolong kita. Sejahat apapun kita masih dia nolong. Iwaru perasa paling handal di dunia pun masih ada yang menolong. Ada penagih gada pun masih ada yang menolong. Tapi dalam kubur siapa? Nah, ini harus dipahami dengan betul-betul supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Karena Rasulullah SAW sering menyebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia sumber dari segala malapetaka. Itu cinta dunia. Jadi artinya jangan dicintai. Boleh cari, boleh jadi orang kaya. Karena banyak nabi yang kaya. Nabi Sulaiman contohnya. Siapa yang kaya? Abdurrahman bin Auf tadi kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, Umar kaya terus sekalian. Apalagi Sayyidina Utsman itu ada jutawan, bilioner. Istri Rasulullah pertama adalah Sayyidah Khadijah itu bilioner itu, wanita yang dagang, business woman dan sekalian. Nah, tapi tidak dicintai. Artinya untuk perjuangan demi agama. Contohnya Sayyidah Khadijah, semua duitnya adalah benar demi Rasulullah SAW. Bahkan tatkala akan meninggal dunia sempat bicarakan suaminya, abang, atau ya Rasul, andaikan satu nanti mati dan kemudian tulang saya boleh dijual demi perjuangan agama, jualah. Luar biasa. Dan Sayyidina Abu Bakar kaya. Tatkala ditanya, itu ayo siapa di antara kalian yang boleh menyumbang Baitul Mal? Sahabat berebut, saya suku dan terbenar, saya mau, saya tinggal sembuh. Dan Abu Bakar, saya semua. Tapi terkejut. Kalau yang kamu tinggal apa? Dari Allah dan Rasulnya. Saya saja semangat bacanya kita ambil Tuhan sekalian.
supaya kita, ya Allah, kecilnya kita ini dibandingkan para sahabat, para ulama besar begitu, tangguh berjuang demi menegakkan kalimat Allah. Nah, terbaik kita serang barangkali dengan cara yang demikian itu, hati mereka akan berubah dan cara hidup mereka pun akan bertukar kepada keadaan yang lebih baik, dan lahirlah di kalangan mereka kegemaran yang sungguh-sungguh terhadap ketaatan dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Ya, perlu riyadhah, perlu perjuangan. Riyadhah itu adalah amalan-amalan latihan, ada drill, ada latihan. Latihannya bagaimana? Macam tadi. Latihannya kalau ada sedekah setiap subuh macam ini. Jangan sampai tidak membawa duit. Udah, berapa nominalnya? Abdul, pasti setiap subuh pergi bawa duit. Masukkan ke kotak masjid ini, sudah. Apalagi kita punya faedah ini, katakan setiap pagi tuan sekalian kita mesti sarapan pagi. Itu macam wajib hukumnya bagi keluarga kita, wajib. Andaikan istri tak sempat masak di dapur, kita keluar mesti akan cari nasi lemak ke, lontong ke, nasi daging ke, kerabu ke, atau roti canai telur ke, roti telur bawang ke, roti telur sarden ke, atau yulah. Itu pasti untuk mengisi perut. Katakan hanya 4, lu ngau jadi nusu, papa dan mama itu 6. Kira-kira katakan mungkin 30 ringgit setiakan. Nah, katakan 30 ringgit contoh. Nah, 30 itu tuan-tuan kalau bisa sarankan mulai besok potong 10%-nya saja, yaitu 3 ringgit. Masuk ke masjid dulu. Ini dulu, Allah dulu, baru perut kita. Coba dilatih mindset kita di rumah tuan sekalian. Aku awal dahulukan dulu. Ini bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya belajar 50, potong 10%, 5 ringgit. Nah, belajar 100, potong 10 ringgit. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, dahsyat tuan-tuan. Latih begini ini namanya riyadhah dari segi sedekah. Riyadhah dari puasa sunnah itu tadi. Rajab aku nak puasa 10 hari. Sama cash atau installment, pokoknya 10 hari. Itu riyadhah. Aku nak sholat, aku mandi 10 salam aku lakukan kalau berojak. Gak bisa setiap malam 3 malam atau 1 bulan 3 kali. Oke, gak bisa 1 bulan 1 kali. Itu namanya riyadhah. Bukan takbir bio lama-lama jadi goyong nanti. Ngawur aja. Aktif riyadhah. Dari segi dikit ada aku mesti baca 1000. Sudah, nanti kalau kurang takbir. Jadi itu tak boleh kurang 1000, boleh 100, tak boleh 100, dia 10, tak boleh 10 kali dia 1. Kalau 1 tak boleh, tuan segera datang saja 21. Menghabiskan beras Malaysia saja, keterlaluan banget itu. Apa saja dilakukan diajarkan, pakai bismillah, aku riyadhah. Oh, lama-lama itulah, itu saja pokoknya akan menanam, dia segera persiapkan. Syarat permanya kalau menanam apa itu namanya durian nusantara, ya kalau nak ini tanam, ya silakan polybag hitam dulu. Setelah itu tanam benar-benar, siram hari-hari, tengok bagaimana perkembangannya. Itu dong. Mau contoh yang ya Allah mudah-mudahan dapat durian nusantara ya, sampai kiamat sampai kurang 2 hari, ya nggak pernah dapat. Jangan gitulah tuan-tuan. Islam mengajarkan kita luar biasa. Dan kita aja yang main-main. Oke, dah. Subhanallah, hebat nih ulama-ulama ini. Oke, kita teruskan. Maka inilah cara nasihat yang sebenarnya. Dan apa jua nasihat yang tidak mempunyai ciri-ciri yang seperti ini, maka ia merupakan satu bala bagi orang yang berkata dan bala bagi orang yang mendengarnya. Masya Allah. Bukan saja yang mendengar, yang berkata macam saya dengan jelaskan, dua-duanya kena bala. Kalau nawa itu bukan untuk mengajar supaya kita kembali kepada Allah, supaya taat kepada Allah. Jadi bala pada diri saya sendiri dan bala pada Tuhan sekalian. Ini yang berat untuk sekalian. Maka dari itu kita hindarkan. Ayolah bersama-sama Tuhan. Mumpung masih hidup, kita diberi kesempatan Allah hidup di tahun 22 ini. Lakukan. Setidaknya riyadhahnya tadi kalau sholat, tadi kan sholat diajar Rasulullah SAW salah satu diantaranya supaya khusyuk. Jadi kan sholat ini tak kalah sebelum kita takbir lagi baca Al-Qur'an, kemudian hati kita konsentrasi. Ya Allah,
ini sholat saya yang terakhir ya Allah. Buat dicipta suasana begitu. Biar kita betul-betul ini sholat saya terakhir ya Allah. Allahu Akbar. Sudah. Kalau masih ada hidup lagi, ya itu setiap akan sholat kita hadirkan supaya kita tidak terganggu oleh iblis. Tuan-tuan, setidaknya Tuan tak kenakan 4 iblis yang harus waspada ini. Pertama, iblis namanya hafaf. Hafaf itu tugasnya suka mengganggu orang wudu. Wah, apa dikacau semua wudu tadi sah atau tidak, ini masih bingung aja, jadi ragu-ragu sampai akan sholat. Itu tugas hafaf. Nah, yang itu Tuan. Nah, ya, itu namanya hafaf. Yang kedua, tugas itu wajan. Nah, itu tugas waktu-waktu mengganggu kita akan sholat diganggu. Nah, kita wudu tadi jangan sholat, kemudian hijab. Nah, hijab tak kita sholat, waktu kita sholat ganggu macam-macam tuh. Baru iya karena berdua ya karena saya nggak ada 5 mall masuk. Tesco, Jasko, Soko, Paksen, Bayen, Maidin. Karena minggu depan akan jadi kawin. Itu hijab kan. Jangan layan, terus saja baca saja. Yang penting bacanya betul. Nanti lepas salah istighfar. Jangan layan kacau nanti. Maksudnya nanti akan menjadi biasa. Wah ini kena ini kata hijab itu. Jadi Allah baca saja kan. Nanti baca betul lah. Jangan sampai Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarak. Wah itu terus betul terus sekalian. Sampai tayat alhamdulillah kan temannya asyhadu an la ilaha illallah telah besar. Itulah ya. Kadang-kadang begitu. Itu yang kena jaga betul-betul. Bukan sekalian ya cara-cara begini ini kita mesti hadapi. Nanti kita bicara yang akan datang. Oke. Jadi mari puasa sekalian ya, supaya kita mempunyai ciri-ciri yang baik, yang bagus, seperti saranan Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Baik. Bahkan ia merupakan lembaga dari syaitan yang akan membelokkan lembaga dan setan bukan dari lembaga dari setan yang akan membelokkan makhluk daripada jalan yang benar dan akan membawa mereka kepada yang curang kebinasaan. Alhamdulillah, inilah kerja iblis. Pokoknya kita tadi mesti diheret dengan cara apapun juga. Karena setan sudah bersumpah di hadapan Allah. Pokoknya apakah hancurkan anak Adam dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Masya Allah Tuhan. Selepas begitu, teran setan turun, Allah panggil Jibril sini. Istilahnya itu sebenarnya tidak betul, istilah saja istilah bahasa kita. Jibril, nasib baik bagi Allah tidak ada nasib baik di bahasa kita lah. Nasib baik setan minta menggoda dari depan, belakang, kanan dan kiri. Jangan lupa minta dari atas dan bawah. Jadi Allah ajarkan Jibril selamatkan umatku dari 2 posisi ini. Kalau diminta, ada habis, tak ada yang menyembah padaku. Minta apa atas bawah, atas berdoa. Atau tinggul doa dan bawahnya sujud. Jadi oleh itu wasta'inu bis-sabri wassalah, minta sabar dan sholat. Sholat itu tinggul sujud, doa. Waktu doa pada Allah, atas minta pada Allah, sujud. Ini gunakan 2 cara ini supaya setan tidak mampu menggoda kita. Surah Nahl ayat 14 dan 19 tidak salah sekalian. Innahu la yastaqsulun. Setan tidak ada kemampuan untuk menggoda orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah. 2 ini setan tidak ada kemampuan. Jadi imam yakin betul dengan Allah Ta'ala. Setiap kita melakukan ibadah kepada Allah, jangan angkat kata ragu-ragu. Yakin jelas terima Allah saja, kemudian tawakal serah pada Allah. Yang iya ke tak buangkan kata iya ke, yang ada kata ya bismillah. Mesti Allah akan terima, mesti Allah akan terima. Itu aja, sekalian ya. Bertawakal serah pada Allah. Doa, kerja, kuat, doa dan tawakal. Beres sekalian. Nah, itu salah satu di antara caranya. Oke, kita teruskan sekalian. Dan barang siapa ada kekuasaan, maka wajiblah ia menurunkannya daripada atas mimbar, dan wajib nanti kita boleh lepas ya, maka wajiblah ke atas orang ramai bahwa mereka lari daripada
jalan yang benar dan akan membawa mereka kepada jurang kebinasaan. Jadi ini kembali pada penasihat tadi. Maka wajiblah ke atas seorang orang ramai bahwa mereka lari daripadanya, karena apa yang dirusakkan oleh orang ini dalam urusan agama mereka ada lebih banyak daripada apa yang dapat dilakukan oleh syaitan. Jadi artinya kalau ada penasihat, guru, pensyarat, termasuk yang ngomong ini, tapi yang dibicarakan untuk tidak membawa kembali kepada Allah, nah ini Tuhan harus halang mereka ini. Sebab itu lebih dahsyat daripada iblis, daripada setan. Sebab setan yang berbentuk setan gundul itu menggoda kita daripada dalaman saja. Yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi setan yang bisa makan nasi lemak, yang makan nasi kerabu, nasi daging, lagi teruk kawan sekalian. Karena dia rasah bersama dengan kita, mengajak kita joget, mengajak kita selingkuh, apalagi kalau itu wanita, mengajak kita, kan sama dengan kita. Pergi ke hotel sana, hotel ini jam-jam 2 pagi telepon, abang coba datang sini, ada aku gini dan sebagainya. Tak ada orang tahu bagaimana coba itu. Pergi luar negeri, tak ada orang tahu kita melakukan sesuatu. Itu setan yang kepala bintang tadi, setan yang makan nasi kerabu tadi sekalian. Itu lebih dahsyat. Kalau bicara juga begitu, di atas mimbar, di atas meja, di atas mama sekalian, kalau ta'ala, kalau Rasulullah dan sebagainya. Tapi ternyata cakap tak juga bikin. Hati-hati, itu lebih dahsyat daripada setan yang setan gundul tadi. Supaya hati-hati. Dan barang siapa, ada lebih tegas lagi, dan barang siapa ada kekuasaan, kerajaan maksudnya, maka wajiblah yang menurunkannya daripada atas mimbar, dan wajib menahannya daripada meneruskan nasihatnya, karena ini termasuk dalam kategori ma'amar ma'ruf dan nahi munkar. Wah, masya Allah. Kalau dapat diberhentikan kalau kita punya kata. Nanti dulu, Ustaz, tolong berhenti. Wah, karena ucapannya sudah lari melirukan pada masyarakat. Boleh, kalau kita punya kuasa, silakan. Sebab itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar, bukan tape biola. Itu punya pasal dia, mana boleh. Kalau kau tidak punya kuasa, bolehlah bio. Kuasa di sini kuasa nanti kuasa di suatu pengelis surat sebagainya punya kuasa. Agaknya bicaranya enggak karuan dan membawa orang jujur cinta pada dunia. Aja perpecahan yang ada cepat dia ceramah. Lebih besok dan enggak maafkan. Tak boleh. Nah itu yang ngomong ini jelas keliru, ya sudah stop aja. Tak boleh. Jangannya benar jadi stop. Nanti Tuhan akan bertanggung jawab di hadapan Allah Taala. Orang bicara benar, Tuhan stop. Hati-hati Tuhan. Jangan menyalahgunakan kuasa, itu namanya Fir'aun. Nah, tapi kalau orang salah, diam saja, itu namanya Fir'aun. Nah, boleh ya. Ini kuasa begitu sampai begitu Imam Ghazali mengajarkan supaya Islam itu benar-benar dialami, dirasakan. Islam itu mudah, Islam itu indah, Islam itu baik buat kalian. Ini cerita yang masyhur ya, cerita yang masyhur buat sekarang. Ada orang tuh setelah Islam tidak pernah buat apa-apa. Dia hanya dirinya ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Satu ketika dia dimasukkan neraka yang paling bawah karena dia tidak amal apa-apa. Sholat tidak, puasa tidak, haji apalagi dua kali saja tidak ada. Ya Hanan, ya Manan saja. Sampai masuk neraka semua sembunyi begitu. Dia masih yahan dan yang mana yang amanan. Akhirnya Allah berikan Jibril. Ini umatku ada yang masih pikir kepada saya. Allah masuk dalam neraka cari. Jibril mencari dan sekarang sampai tersembunyi tak tahu. Kami cari tak ada ya Allah. Cari masih ada. Sulit di dalam batu dan terbatuan bakar api itu masih. Oh ini ternyata orang itu. Kamu kenapa main pikir? Ya Allah tuh maha pengasih, Allah maha kaya, Allah maha pengasih. Ya hanya yang mana Allah maha memberi, hanya maha kasih dan sebagainya.